Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekaman ini bisa saya luncurkan untuk pengganti kehadiran di PJJ, pembelajaran jarak jauh tahap kedua, hari kedua di kelas 12 MIPA 8 SMA 2 Bondowoso. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat. Oleh karenanya, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. 3M kita ikuti, gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak dan kurangi berkerumun. Pertemuan yang lalu di Google Classroom sudah saya berikan sedikit teori dan soal untuk dicoba. Ini soalnya sudah saya tempel di sini 2 sampai 6. Teorinya saya rangkum. Peluang, sebelum ke peluang kita perlu bisa mencari ada berapa cara sebuah peristiwa itu terjadi. Namanya peristiwa bisa 2, bisa 3, bisa saling berhubungan, bisa tidak saling mempengaruhi. Di kaidah pencacahan ada 2 teori. Yang pertama itu namanya aturan perkalian. Ini misal peristiwa pertama terjadi dengan M cara, peristiwa kedua dengan N cara. Jika peristiwa 1 dan 2 ini harus saling berhubungan, dua-duanya harus terjadi dan saling mempengaruhi, maka caranya dikalikan M kali N cara. Contohnya untuk soal nomor 2. Di soal ini, di situ peristiwanya Iwan akan berangkat ke sekolah dan harus menggunakan seragam. Seragamnya itu meliputi ada baju, ada celana, ada topi, dan ada dasi. Jadi harus saling berhubungan. Maka kita kaji lagi dengan berapa cara memilih baju. Ada 5. Kenapa? Karena jumlah bajunya 5 cara. Memilih celana dia ada 2 cara. Memilih topi ada 2 cara karena ada 2 topi. Dan memilih dasi ada 3 cara. Karena ini harus saling melengkapi, maka kita gunakan aturan perkalian. Masing-masing ini kita kalikan. 5 kali 2 kali 2 lagi kali 3, sehingga sebanyak 10 kali 6, jadi ada 60 cara Iwan ketika akan menggunakan seragamnya. Nah, tolong perhatikan dengan contoh ini. Misalkan Iwan mau ke sekolah itu mau naik sepeda. Nah, di sana ada sepeda ontel, ya, ada sepeda motor. Sepeda ontelnya ada 2 buah, sepeda motornya ada 3 buah. Sekarang kita kaji dengan berapa cara dia bisa milih sepeda. Dengan 2 cara. Dengan berapa cara dia bisa milih motor? Dengan 3 cara. Permasalahannya, mungkin nggak pemilihan pertama dengan kedua ini dihubungkan? Kalau sudah pakai sepeda pancal kan tidak mungkin pakai sepeda motor. Sebaliknya kalau sudah menggunakan sepeda motor, tidak mungkin dia pakai sepeda ontel. Sehingga bukan dikalikan, tapi ditambahkan. Sehingga dia ada 5 cara untuk memilih sepeda yang mau dipakai ke sekolah. Mau sepeda ontel boleh, mau sepeda motor boleh. Jadi sebanyak 5 cara. Ini masuk kategori aturan penjumlahan. Nah, sekarang dilanjut. Bagaimana untuk contoh nomor 3? Di contoh nomor 3 itu peristiwanya mau bepergian dari kota A ke kota C, ya. Budi mau bepergian dari kota A ke kota C, harus melalui kota B dulu. Nah, dari data diketahui keterangan dari A ke B itu ada 4 jalur. Jadi
ada 4 jalur yang bisa dilalui. Ini saya sketsa seperti ini. Nah ini. Lalu dari B ke C itu ada 3. Ini agak begini. Nah, untuk membedakan, kita misalkan ini jalur 1 kita kasih kode 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Sedangkan dari B ke C kita ganti dengan kode P, kode Q, dan kode R. Di sini nampak agar nyampe ke C harus berkesinambungan. Jadi pasti menggunakan cara perkalian. Setelah kita sederhanakan, kita peristiwa pertama itu memilih jalur dari A ke B. Ada berapa pilihan? Ada 4. Dari B ke C ada 3 pilihan. Karena ini berkelanjutan, harus saling berhubungan, maka ini dikalikan sehingga sebanyak 12 cara. Kalau mau di data ditulis, kita bisa pakai tabel boleh. Jadi menggunakan tabel, misalkan seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini P, Q, R, sehingga kemungkinannya itu mungkin jalur 1 dilanjut jalur P dan seterusnya. Nah, ini nanti sebanyak 12. Atau bisa juga menggunakan skema. Kalau pertama kita pakai jalur 1, kemungkinan P, kemungkinan Q, kemungkinan R. Jadi hasilnya 1 dengan P, 1 dengan Q, 1 dengan R. Sementara bisa lewat jalur 2, 3, dan 4 sehingga dikalikan sebanyak 4 kali sehingga sebanyak 12. Itu untuk pembahasan soal nomor 3 ya. Karena bagaimana untuk yang nomor 4? Apakah masih sama? Nomor 4 apakah masih sama? Nomor 4. Nomor 4 itu yang dibicarakan adalah seseorang ingin membuat plat nomor kendaraan terdiri dari 4 angka ya. Kita siapkan 4 kotak, jadi 4 peristiwa. Peristiwa pertama untuk angka depan. Jadi anggap ini angka ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Angka-angka yang mau dipakai adalah angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 angka yang tersedia. Nah, ada keterangan tambahan di sini. Plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Artinya kalau sudah dipakai di angka paling depan, angka itu maka tidak boleh muncul di angka berikutnya. Sehingga kita cek dari depan. Angka berapa saja yang bisa menempati di angka ribuan. Oh ternyata semua, ini 5 angka. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita misalkan yang di depan ini kita isi angka, misalkan angka 5 ya, kita pakai dari 5 berapa gitu. Kalau 5 sudah dipakai, maka angka 5 tidak boleh ngisi di kotak kedua, ketiga, atau keempat. Sehingga kotak kedua itu tinggal sisanya ini. Jadi tinggal berapa jadi? Tinggal 4 pilihan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Karena 5 sudah dipakai. Misalkan angka 4 kita pakai. Artinya sekarang tinggal 3. Di sini ada 3 cara. Yaitu tinggal angka 1, 2, atau angka 3. Kalau 3 angka sudah terisi, maka sisanya tinggal 2. Nah, misalkan kita angka 3 kita pakai, maka di sini tinggal angka 1 atau 2. Nah, karena ini saling berhubungan, saling berkelanjutan, maka caranya dikalikan. Jadi ini dikalikan 5 kali 4
kali 3 kali 2. Jadi 20 kali 6, jadi ada 120 plat yang akan bisa kita buat. Mudah-mudahan dengan tambahan pembahasan 2, 3, dan 4, soal nomor 5 dan 6 bisa Anda lanjutkan dengan menyimak kembali keterangan ini. Seandainya kurang, Anda bisa mencari literasi di Mbah Google, mau pakai yang video tutorial mungkin YouTube atau yang menggunakan bacaan versi PDF. Oke, itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan ada tambahan dan manfaatnya. Tetap saling berdoa, jaga kesehatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.